satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Sudah seharian ini nggak pernah juga sadar. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kiai, Mbak? Bapak masih belum siuman, tapi panasnya udah turun. Itu apa tuh? Ini Mbak, Arman sengaja bawain obat ini buat Pak Kiai supaya Pak Kiai lekas sembuh. Sebanyak itu? Iya Mbak, Arman tuh nggak tahu mana obat yang cocok buat Pak Kiai. Tadi Arman minta ke para santri obat penurun panas dan ini hasilnya Mbak. Arman, terima kasih banyak yo. Kamu udah perhatian sekali sama Bapak. Mbak, Pak Kiai itu udah Arman anggap sebagai Bapak Arman sendiri Mbak. Jadi Arman bakalan sedih kalau melihat Pak Kiai seperti ini. Tapi Arman bakalan senang kalau bisa melihat Pak Kiai seperti dulu lagi Mbak. Mudah-mudahan ya Man, kamu doain juga supaya Bapak lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nji Mbak, Arman selalu doakan yang terbaik buat Pak Kiai Mbak. Makasih banyak ya Man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim. Ya Allah, Ya Rabb, maafilah dosa-dosa saya ya Rabb. Maafilah dosa-dosa kedua orang tua saya ya Rabb. Ya Rabb, Engkau Maha Kuasa ya Rabb. Engkau memberikan kehidupan untuk kita semua ya Rabb.
Engkau memberikan kita untuk sakit, ya Rob. Engkau pula yang memberikan kesembuhan untuk kita semua, ya Rob. Engkau maha penyembuh dari semua penyembuh di muka bumi ini, ya Rob. Ya Rob, Pak Kiai Abdullah dalam keadaan sakit, ya Rob. Berikanlah kesembuhan untuk dia, ya Rob. Angkatlah semua penyakitnya, ya Rob. Panjangilah umurnya, ya Rob. Masih banyak ilmu yang akan aku ambil dari dia, ya Rob. Panjangilah umurnya, ya Rob. Jangan kau ambil, ya Rob. Pak Kiai Abdullah masih berguna untuk kita semua, ya Rob. Janganlah kau ambil. Ya Rob, ya Allah. Pak Kiai Abdullah itu sudah seperti orang tua saya, ya Rob. Dia yang mengajarkan saya kebaikan. Dia yang mengajarkan saya untuk lebih cinta kepadamu, ya Rob. Angkatlah penyakitnya, ya Rob. Dia orang tua saya, ya Rob. Sekaligus dia juga calon mertua saya, ya Rob. Mohon maaf, ya Rob. Ya Allah sekalian, ya Allah. Berikanlah kejodohan saya untuk Nada, ya Allah. Berikanlah saya juga berjodoh dengan Nada, ya Allah. Ya Rob, sekali lagi, ya Rob, ya Allah. Kau maha kaya, Kau maha penyembuh, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk Kiai Abdullah, ya Allah. Berikanlah kesembuhan dan berikanlah istirahatnya yang lama, ya Allah, kalau udah sembuh. Biar saya bisa memimpin pesantren ini juga yang lama, ya Allah. Ya Allah, sekali lagi saya minta berikanlah kesembuhan untuk Pak Kiai Abdullah. Cepat sembuh dan berikanlah biar istirahatnya lama, ya Allah, biar dia betul-betul sembuh, supaya saya bisa memimpin pesantren Darussalam, supaya Dek Nada itu tambah yakin kalau saya ini jodohnya, ya Allah. Maaf, ya Allah sekalian, hanya Engkau yang maha tahu isi hati hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, ya, jodohkan saya sama Dek Nada, ya Allah, jangan sama Bunda Wahyu. Sekali lagi, ya Allah, yang terakhir, berikan kesembuhan untuk Pak Kiai Abdullah, ya. Ya Allah, ya. Dan berikan kejodohan sekali lagi untuk Dek Nada, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan juga untuk kedua orang tua hamba, ya Allah. Panjangilah umur mereka juga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, aku ingin menikah karo Dek Nada, ya Allah. Dek Nada itu ya wes, aku harus yakin sama Gusti Allah. Atas doa-doaku yang tadi, aku berharap dikabulkan secepatnya, ya Allah. Kiai Abdullah cepat sembuh, tapi mudah-mudahan istirahatnya yang lama, biar aku jadi pemimpin pesantren Darussalam juga lama. Aduh, kejepit, ya Allah. Loh, kok aku belum mirip sama Pak Kiai Abdullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ikhwan dan akhwat
yang Bapak cintai. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian semua. Betul tidak? Loh, kok aku jadi mirip dai yang dari Bandung yuk? Najib, Wahyu itu perlu bimbingan supaya dia bisa sama seperti kamu. Jadi Bapak berharap kamu itu harus sabar, Cip. Sabar. Alhamdulillah, sudah hampir mirip sama Pak Ki Abdullah. Sini. Kita mau kemana toh? Mau kemana? Ke tempatnya Mas Bro. Oh, Jin. Ngapain? Ke kamarnya Mas Bro. Ini emang kamarnya Mas Bro. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Penyakit amnesiamu kok nggak sembuh-sembuh toh, Him? Ini kamarnya Mas Bro, Him. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu yang dibalas salamnya tuh ngapain? Emang ngucap salam buat siapa? Mas Bro, Him, Mas Bro. Awas, kalau nanti ngucap salam lagi, totok tenan. Jin. Ayo, ngomong. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Ji, kok suaranya Mas Bro berubah ya? Lah, bukannya itu suara Mas Bro, Mas Ustaz? Piye toh? Rahim. Itu bukan suaranya Mas Bro. Lah terus siapa? Wah, Lagi kamar siapa? kamarnya Mas Bro, Him. Berarti suara siapa? Mas Bro. Iya. Aku pinter. Ya. Assalamualaikum Mas Bro. Silakan masuk. Masih tuh? Assalamualaikum Mas Bro. Ada apa, Fuad? Rohim? Menghadap Bapak? Mas Bro? Kamu dari mana saja? Bapak tadi sudah suruh santri untuk memanggil kamu. Mas Ustaz, iki aku yang salah lihat. Apa emang udah kayak gini ya? Kalian itu tidak perlu repot-repot. Bapak hanya bertanya sama kalian. Kalian itu dari mana? Him. Jangan-jangan aku itu ketularan sama penyakit kamu itu loh, Him. Yang amnesia itu. Amnesia? Ustaz, gawat. Mas Bro berubah. Astagfirullahaladzim. Kalian itu santri terbaik Bapak. Jadi Bapak tidak mau mendengarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Ustaz, jangan-jangan Mas Bro kesurupan jin. Eling Mas, eling. Mas butuh nyebut, mau nyebut. Him, J. Kamu ingat mukanya Pak Kiai Abdullah sama Mas Najib itu dibandingkan 10 sama 1. Wih, Jauh dong, jauh banget. Mas Najib tuh eleknya minta ampun. Sampean. Aku tidak mau dibanding-bandingkan sama Pak Ki Abdullah. Aku menggunakan baju seperti ini karena aku mengidolakan Pak Ki Abdullah. Aku ingin menjadi seperti beliau. Mas Ustaz, Mas Bro sudah kembali. Jiji. Kok kamu tahu? Lah iya,
Mas Bro yang asli kalau ketemu kita berdua pasti marah-marah. Dan ada satu lagi ciri khasnya. Alhamdulillahim. Berarti penyakit amnesia sampean itu sudah sembuh. Berarti ada hikmahnya. Tadi kita jatuh di ruangan batik gara-gara Aisyah. Kepala kamu terbentur toh? Alhamdulillah. Sekarang aku udah inget semuanya Mas Bro. Mas Ustadz. Apik, seneng aku. Wait. Ojo guyon. Sekarang ada tugas untuk sampean berdua. Tugas apa meneh toh? Sampean berdua harus mencari dokter untuk menyembuhkan Pak Ki Abdullah. Iya. Jin. Dek Nadia sakit pada waktu itu terulang lagi. Gara-gara Bagundal Wahyu itu terlebih dahulu memanggil dokter daripada aku. Iya. Jin. Kalau gitu kita pamit Mas Bro. Iya. Assalamualaikum. Mas Ustadz. Apa lagi sih, Em? Mas Bro. Tugasnya apa toh? Lali aku. Aku tugaskan sampean itu untuk memanggil malaikat Israel untuk mencabut nyawa sampean. Em. Katanya mengidolakan Pak Kiai Abdullah. Lah kok? Nje. Oh, ya. Sekarang kita disuruh manggil dokter. Nje. Nah, itu bener. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Jadi aku yang seperti orang edan. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam, Mas Bro. Dokter apa toh? Dokter hewan untuk menyembuhkan bibir sampean yang bengkak. Sana. Nje, Mas. Assalamualaikum Mas Bro. Dokter spesialis tulang ya? Astagfirullahaladzim. Aku memang belum cocok untuk menjadi seorang kiai. Sabaran aku ini belum termanage dengan baik. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di alam terbuka. Tapi nggak jauh-jauh, tetap di halaman pondok pesantren yang kita cintai. Dalam rangka apa? Dalam rangka menikmati indahnya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nikmati dan untuk kita syukuri. Kalian semua diberikan nikmat oleh Allah. Masih muda, punya semangat belajar dalam rangka mengasah potensi diri yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat akan sebuah hadis dari Nabi SAW. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan seorang ulama, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, I'lamu anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna fala tibara li hayati. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kehidupan para pemuda itu menjadi sukses, bahagia, mulia karena dia memiliki dua modal di dalam hidupnya. Yang pertama, ilmu, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Dan yang kedua adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua modal ini tidak dimiliki, maka hidupnya tidak akan sukses. Hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya tidak akan mulia. Dia akan termakan oleh zaman yang senantiasa terus berkembang pesat. Oleh karenanya, di setiap diri kalian ini ada potensi. Dan potensi ini harus dikembangkan. Kalian harus punya cita-cita, minimal cita-cita untuk membahagiakan orang tua.
Siapa yang mau jadi artis? Mau jadi penyanyi? Silakan mau jadi penyanyi. Silakan mau jadi artis. Tapi jangan lupa, belajar agama juga perlu. Ngaji juga perlu. Karena ini yang menjadi modal untuk kita bisa membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Contoh misalnya, nyanyi bisa, ngaji enggak. Begitu nanti ibunya meninggal dunia, lagi sakaratul maut, datang anaknya bawa gitar. Jreng, kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Tuh ibu langsung coba. Tapi sekarang bagus Arman, gitar punya, nyiptain lagu bisa, nyanyi juga bagus, tapi ngaji juga pintar. Wah, ini yang kita butuhkan, potensi ini yang harus ada di setiap anak-anak muda. Baca puisi, bagus, silahkan, kembangkan potensi itu. Tapi jangan lupa, baca ayat Al-Quran juga mesti bisa. Apa kemudian ketika nanti kita punya ayah mau meninggal dunia, terus kita pandai baca puisi, kita undang tetangga. Tetanggaku semua, ibu dan bapak, kumpul dulu sebentar. Sebelum orang tua saya meninggal dunia lagi meregang nyawa, saya akan bacakan puisi terakhir untuk beliau. Kematian. Wah, tuh bapak langsung. Tapi kalau nyanyi bisa, baca puisi bisa, acting bisa, ngaji juga bisa. Begitu orang tua kita sedang sakaratul maut, dibisikkan ke telinga sang ayah dan bunda, ayah, bunda, ikuti apa yang aku lafazkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keluar ruh dari jasad orang tua kita dalam keadaan tenang, senang, bahagia, disambut oleh malaikat karena telah bangga memiliki anak yang punya potensi positif. Dia bisa menjadi apa saja di dunia ini, membahagiakan orang tuanya, namun dia tidak pernah lupa untuk juga membahagiakan orang tuanya saat orang tua sedang meregang nyawa. Oleh karenanya, kita patut bersyukur kepada Allah memiliki orang tua yang telah menitipkan kita di pesantren ini. Dalam rangka untuk apa? Gali potensi diri untuk mencapai dunia yang paling tinggi sekalipun. Raih apa saja yang Allah berikan di dunia ini. Namun dengan ilmu pengetahuan agama yang ada di pondok ini, mudah-mudahan kita semuanya tidak menjadi orang yang sombong. Fikir tanpa zikir melahirkan orang-orang yang takabur, melahirkan orang-orang yang sombong, melahirkan Fir'aun baru. Tapi zikir tanpa fikir menjadikan kita orang yang bodoh, orang yang kemudian akan ditipu, akan dibohongi, dan pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Mudah-mudahan potensi yang Allah titipkan pada kalian semuanya mampu kita jaga, mampu kita kembangkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Lagi lo lagi. Aku sudah mengira sampean bakal balik lagi ke sini. Sampean itu memang betul-betul ngeyel, yo. Dalam kondisi seperti ini masih bisa ngeyel. Astagfirullahaladzim. Udah Ijip, gue lagi malas ribut sama lo. Gue cuma pengen nengokin keadaannya Pak Kiai. Itu doang. Sekali dilarang, tetap dilarang. Itu keputusanku. Sebagai pengganti Pak Kiai Abdullah untuk sementara. Paham sampean? Lo rese banget sih Jip jadi orang. Gua cuma pengen ngeliat keadaannya Pak Kiai. Itu doang, oke? Hebat. Sampean mau nengok keadaan Pak Kiai. Aku berikan izin. Bukan malah sembuh, keadaan Pak Kiai malah tambah buruk. Aku ndak mau itu. Jip, lu denger gak sih yang dikatakan sama Ustadz Mahmud? Setiap muslim itu berhak dan wajib untuk menengokin orang yang lagi sakit. Apalagi kita kenal sama orang itu. Lu ngaku aja santri senior. Hal kayak gitu aja nggak tahu. Apa emang lu dong? Gini aja deh. Kalau lu masih ngelarang gua bakal ngelaporin lu ke Ustadz Mahmud. Karena lu udah ngelarang gua untuk berbuat baik dengan menengok Kiai Abdullah. Gimana? Gak usah banyak bicara sampean. Gak usah mengajari aku. Aku lebih ngerti daripada sampean. Baiklah. Aku akan mengizinkan sampean untuk menengok Pak Kiai Abdullah, tapi hanya sebentar. Dan satu hal lagi, jangan sampean memanfaatkan keadaan ini untuk mendekati Dek Nada. Karena Dek Nada itu sudah semakin sakit hatinya. Sel, musik. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya Pak Kiai? Masih belum sembuh. Alhamdulillah sudah baikan, Dek, sepertinya. Alhamdulillah, Mas. Berkat ramuan yang Mas Najib kasih. Mas, tolong bilang makasih yo sama santri yang udah ngasih ramuan itu ke Bapak. Insya Allah, Dek. Itu tidak penting. Yang paling terpenting, kondisi Bapak sudah sangat membaik. Dek Wahyu, di kaki Bapak saja belum pantas di samping kepalanya Pak Kiai. Enak saja sampean. Aku yang harus dekat kepalanya Pak Kiai. Kalau nanti Pak Kiai siuman, beliau akan melihat siapa yang paling dekat dengannya. Dek, lebih baik Dek Nada istirahat. Biar Mas Najib yang menunggui Bapak. Udah apa-apa, Mas. Aku tuh nggak mau ninggalin Bapak. Ya Allah, tangan Bapak bergerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Wahyu. Sedang apa kamu di sini? Pak Kiai. Waduh, salah posisi Ki. Posisinya Bu Gundal itu paling pas ternyata. Jadi Pak Kiai itu langsung lihat dia. Goblok kamu, Cip. Goblok. Pak Kiai, Najib juga ada di sini. Najib. Pak Kiai sudah sembuh. Bapak.
Alhamdulillah. Bapak di mana ini, Dok? Pak, Bapak itu di kamar. Di kamar? Loh, terakhir yang Bapak ingat, Bapak ada di kantor. Kok bisa ada di sini? Iya, Pak. Nada menemukan Bapak di sana, tapi Bapak udah pingsan. Masya Allah, pingsan. Terus pesantren bagaimana? Alhamdulillah pesantren baik-baik saja Pak Kiai. Najib, selaku pengurus pesantren Darussalam, sudah mengkoordinasi semua santri dan santriwati untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa. Pak Kiai tenang saja, ini sudah tanggung jawab Najib. Alhamdulillah Pak Kiai sudah siuman. Syukur alhamdulillah, Cip. Berarti kamu bisa diandalkan ya. Sudah Pak Kiai. Pak Kiai tidak usah pikirkan apa-apa. Yang paling penting Pak Kiai sudah sembuh, sudah siuman. Hanya saya sama Dek Nada yang sangat khawatir Pak Kiai. Alhamdulillah. Wahyu. Ya? Ada yang kamu mau katakan? Nggak ada kok. Cuman gue seneng aja ngeliat Pak Kiai udah siuman. Jadi kita bisa sholat berjamaah lagi dan gue bisa terima pelajaran lebih banyak lagi dari Pak Kiai. Matur nuwun doamu, Wahyu. Alah, sok-sokan sampean mengambil hati. Ya Allah, badan Bapak itu masih agak panas, Pak. Bapak masih belum sembuh betul. Bapak memang masih agak lemas. Ya udah. Kalau gitu Bapak istirahat ya. Oke. Kalau gitu, gue permisi dulu ya. Ya, silakan. Matur nuwun ya doanya. Iya Pak Kiai, sama-sama. Mari Pak Kiai, mari Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duluan, Jep. Cip, kamu kok masih di sini? Yang ngurus pesantren siapa? Saya Pak Kiai. Ya wis, kalau begitu saya juga permisi Pak Kiai. Alhamdulillah sekali lagi Pak Kiai sudah sembuh. Saya yang paling khawatir Pak Kiai atas kesembuhan Pak Kiai. Saya takut terjadi apa-apa sama Pak Kiai Abdullah. Tapi tenang Pak Kiai, semuanya saya sudah bereskan. Ternuun ya. Saya permisi dulu ya Dek. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah sembuh, Pak. Nada senang sekali. Bapak jangan sakit-sakit lagi yuk. Insyaallah, Duk. Duk, ini semua kan ujian dari Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sampean sudah menelpon dokter toh? Sampun Mas Bro. Dan dokter itu berjanji akan segera datang. Enjih Mas. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi dokter itu akan datang. Dari tadi kan kita teleponin gagal terus, dokternya salah ya. Saya sendiri juga lagi bingung. Tak harus ditanyain Mas Bro. Apa sampai bisik-bisik? Hah?
Enggak kok Mas, ini loh Mas, si Rohim sudah sembuh, kembali normal. Saya seneng Mas. Alhamdulillah. Pak Kiai Abdullah sedang sakit. Ojo guyon. Pak Kiai harus banyak istirahat supaya Pak Yai lekas sehat. Atur nuwun. Mahmud, anak-anak gimana? Lancar-lancar semua? Alhamdulillah, Pak Kiai. Kegiatan, aktivitas belajar juga lancar. Jadi Pak Yai ndak usah khawatir. Dan anak-anak juga semua dalam keadaan baik. Syukur alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak Yai sabar. Karena ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, atur nuwun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, ada yang mau bertemu dengan Bapak. Siapa? Mana toh? Kamu nyari siapa? Mas, bro. Nih. Hah? Nih. Waalaikumsalam, Mas, bro. Koreksi makanya gue nyari. Aku udah rela. Dorong lagi ke sini kita. Mas Najib. Hah? Aku nggak ngaku. Kenapa jadi berantakan? Cepetan bangun ya. Sampai ngelarang gue untuk ketemu sama Pak Kiai sama Pak Nada. Salah. Sampai ngelarang gue untuk ketemu sama Pak Kiai sama Pak Nada. Salah. Wahyu, my brother. Najib. Lah kok jadi gua ngomong Najib ya? Dan nanti saja. Tapi setelah dipikir-pikir ya tidur bener nih kayaknya. Lanjut ya. Bapak cepat sembuh, yo. Bapak harus cepat bangun. Nada sedih kalau Bapak seperti ini terus, Pak. Maaf. Lanjut ya. Pak. Lanjut oke. Tangan-tangannya boleh nenengnya. Kameranya di sini siapa nih? Maafin Pak Toto. Mohon maaf, ini kelihatan. Waalaikumsalam Mas. Mau kemana sampean? Wes gila main basket. Biarin agak duduk aja. Sampai duduk ya. Pak Kiai, aku juga ada di sini. Oke, Pak. Lagi majuan lagi boleh tuh. Bang Najib kurang dekat. Gitu ya. Jadi. Sobarnya Najib yang pertama. Kenapa sih? Jadi Pak Kiai bisa langsung lihat. Aduh. Terus piye? Ini nemu dokternya nggak Mas? Nemu dokternya nggak istilahnya? Ada sidanya akhirnya.
satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun